Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Hani Fadila dengan NIM 23109533. Saya berasal dari kelas Teknik Elektro C. Saya di sini akan membahas soal-soal medan elektromagnetik, yang mana judulnya adalah kerapatan flux listrik, hukum Gauss, dan divergensi. Soal 3.1. Sebuah muatan listrik 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan permukaan bola dengan jari-jari 5 meter yang berpusat di titik 1,1,2. Karena muatan yang berada pada bola adalah 15 pi nanocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, yang mana C sama dengan Q sama dengan 15 kali Pi, yang hasilnya adalah 47,12 nanocoulomb. Soal yang B, tentukan flux listrik total yang meninggalkan bidang atas Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang bersisi 1 meter, berpusat di titik asal, dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 pi nanocoulomb, tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas Z sama dengan 0,5 adalah besar muatan dibagi dengan sisi kubus, atau C sama dengan Q per N, yang mana Q-nya adalah 15 pi, N-nya adalah 6 sisi, yang akan didapatkan hasilnya adalah 7,854 nanocoulomb. Lalu, tentukan flux listrik total yang meninggalkan bagian dari tabung lingkaran, yang mana Rho-nya sama dengan 5, dengan Z lebih sama dengan 0. Karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 15 pi nanocoulomb, bagian selimut yang dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan flux, maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi dengan 2, atau C sama dengan Q per 2, Q-nya adalah 15 pi, dan bagi 2, yang akan didapatkan sebesar 23,562 nanocoulomb. Lalu soal 3.2, carilah panjang D pada P 3,-4,5 dalam medan. Dalam medan, muatan titik 0,2 mu coulomb di titik asal, yang mana rumusnya adalah D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat. Q-nya dimasukkan nilainya 0,2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 dikali pi dikali akar 50 pangkat 2. Yang akan didapatkan hasil sebesar 318,31 PC coulomb, PC per meter. Lalu yang kedua adalah muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z, yang mana rumusnya adalah D sama dengan L per 2 pi Rho, yang mana L-nya adalah 30 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 2 pi dikali akar 25. Yang akan mendapatkan hasil 954,93 PC per M. Lalu yang C-nya, muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Yang mana rumusnya adalah D sama dengan Rho S per Rho. Rho S-nya adalah 0,07 pi dikali 10 pangkat min 9 dibagi 5 dikurangi 3. Yang akan mendapatkan hasil 109,95 PC per meter. Lalu soal 3.3, hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai Rho sama dengan 4,5 dan sama dengan plus minus 3,5. Jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. Yang A-nya adalah muatan titik 2C pada sumbu X sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan selanjutnya. Akan dicari dengan cara garis 3 ini dibagi integral D topi ds sama dengan 9 dikali 2 sama dengan 18 coulomb. Lalu yang B-nya adalah muatan garis pada sumbu X dengan Rho L sama dengan 2 cos 0,1 X C per M. Yang mana totalnya ini sama dengan integral 0 D topi ds sama dengan QT.
mana yang mana Q-nya adalah integral L dikali dl. Yang mana integralnya dari min 4,5 sampai 4,5, eh, P, L-nya adalah 2 cos 0,1 X dan dx. Akan mendapatkan 2 per 0,1 sin 0,1 dikali yang X-nya dimasukin nilainya min 4,5, 4,5. Yang akan mendapatkan hasil 17,4 kalem. Lalu soal 3.4, carilah muatan yang terdapat dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2 jika D sama dengan dr per R kuadrat dengan rumus Q sama dengan integral AR topi per R kuadrat ds. Sama dengan S per R kuadrat AR topi sama dengan 4 pi R kuadrat per R kuadrat AR topi sama dengan dimasukkan nilainya 4 dikali pi dikali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 yang akan hasilnya adalah 12,57 kalem. Lalu untuk B-nya cari dr per R. Dimana rumusnya sama kayak di atas, I sama dengan integral AR topi per R ds sama dengan S per R AR topi sama dengan 4 pi R kuadrat per R. Dimasukkan nilai F-nya yang akan mendapatkan 4 pi dikali 2 per 2 per 2 yang hasilnya adalah 25,13 kalem. Lalu untuk C-nya cari Q ini, yang mana caranya adalah integral dari sin 6 per R AR topi ditambah cos 6 ln R per R 6 topi dr dt. Yang mana integral sin 6 per R AR dr ditambah integral cos 6 ln R per R AR topi. Yang mana akan mendapatkan sin 6 ln sin 6 ln R sama dengan ln R per R sin 6, yaitu sin 6 ln R 1 ditambah 1 per R yang akan dihasilkan adalah 19,743 kalem. Lalu soal 3.5. Permukaan bola dengan R sama dengan 2,3 dan 6 meter mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, min 30, dan 6 mil-kalem per meter padat. Cari panjang D pada R, yang mana R-nya itu ada 1, 3, 5, dan 8. Pada saat R-nya 1, karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluksnya adalah 0. Maka panjang D sama dengan 0. Lalu pada R-nya 3 meter, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mil-kalem per meter kuadrat yang terdapat pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Yang mana D sama dengan S dikali A kuadrat per R kuadrat. Sama dengan masukkan nilainya 100 dikali 2 per 2 dibagi 3 per 2 yang akan dihasilkan 44,444 mil-kalem per meter kuadrat. Lalu yang C pada R-nya 5 meter, karena hanya bola yang terdapat kerapatan 100 mil-kalem per meter kuadrat dan min 30 mil-kalem per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Cari pada rho S-nya adalah 100 mil-kalem per meter dan rho S yang kedua adalah min 30 mil-kalem per meter kuadrat. Pada D1 ini didapatkan hasil 16, D2 ini adalah min 19,2, lalu dijumlahkan yang akan didapatkan menjadi 43,2, karena di sini panjang D totalnya adalah mutlak min 3,2 yang akan didapatkan menjadi 3,2 mil-kalem per meter kuadrat. Lalu pada R-nya 8 meter, semua bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari-jari. Yang mana D1-nya di sini akan dipakai semua rho S-nya, yang mana rho S-nya itu ada 100, ada min 30, dan 6. Di sini D1-nya didapatkan sebesar 6,25, D2-nya min 7,5, D3-nya adalah 3,375. Pada saat dijumlahkan, maka D total yang didapatkan adalah 2,125 mil-kalem per meter kuadrat.
Lalu soal 3.6. Misalkan D sama dengan 100 XY per Z kuadrat ditambah 1 AX topi ditambah 20 X kuadrat per Z kuadrat ditambah 1 AY topi sama dengan 100 X kuadrat Y kuadrat per Z kuadrat ditambah 1 bakal dikuadratkan lalu AZ topi. Dan hitunglah muatan total yang terlingkup permukaan bola kecil yang mempunyai jari 1 meter dan kerapatannya di titik yang A-nya itu ada 5,8,1. Yang pertama ini harus dicari P dan Q-nya. P yang didapat volumenya adalah 4/3 pi R kubik. Masukkan nilainya, yang akan mendapatkan hasil 4,18 dikali 10 min 18. Sedangkan Q-nya digunakan dengan rumus D dx per dx ditambah D dy per dy ditambah D dz per dz dikali delta V. Dimasukkan nilai dx-nya, dimasukkan nilai dy-nya, dimasukkan nilai dz-nya. Yang akan mendapatkan ini hasilnya 100 y per z kuadrat ditambah 1. Ini akan hasilnya 0. Lalu ini akan mendapatkan segini. Lalu pada saat diselesaikan akan mendapatkan pi sama dengan 100 y per z kuadrat ditambah 1 ditambah min 100 x kuadrat y dikali z pangkat 4 ditambah 2 z kuadrat ditambah 1 dikurang 4 z kuadrat ditambah 4 z dikali min 100 x kuadrat y z dibagi z pangkat 4 ditambah 2 z kuadrat ditambah 1 dikuadratkan lalu dikali sama delta V. Di sini pada saat titiknya adalah 5,8,1 maka dimasukkan nilai x, y, z-nya yang akan mendapat x, y, z-nya dan dikalikan delta V-nya adalah 4,18 dikali 10 min 18. Pada saat sudah didapatkan, hasil yang didapatkan Q sama dengan 22,572 dikali 10 pangkat 18 atau Q sama dengan 2,26 dikali 10 pangkat min 14 alam. Lalu pada saat titik 0,10,-12 memakai rumus seperti ini lagi, dimasukkan nilai X, Y, Z-nya dengan delta V-nya sama yaitu 4,18 dikali 10 pangkat 18. Pada saat dicari-cari, maka yang dihasilkan akhirnya adalah 836,27 dikali 10 min 18 kalam. Lalu soal 3.7. Hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Yang mana soal yang A-nya D sama dengan 4x pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2, AX topi ditambah 3x pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 2, AY topi ditambah 2x kuadrat, Y kuadrat, Z, AZ topi yang mana titiknya ini PA-nya sama dengan 1,2,3. Cari divergensi pada D ini dengan cara AX topi dikali D dx ditambah AY topi D dy ditambah AZ topi D dz dikali nilai D ini pada saat dikali yang akan didapatkan hasil 12x pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2 ditambah 6x pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 2 ditambah 2x kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini pada titik 1,23, maka dimasukkan nilai X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Yang akan didapatkan divergensi D-nya adalah 9,8. Lalu untuk D-nya sama dengan Z sin si topi ditambah Z cos si AC topi ditambah sin si AZ topi yang pada titiknya ini PB sama dengan 2,1/2 pi, 3. Yang mana rumus divergensinya adalah 1/log dikali D log dikali D log ditambah log D desi ditambah D dz dz. Yang mana 1/log dikali D log
Rho Z sin C ditambah seper P dikali D dc 2 cos C ditambah D dz Rho sin C. Yang akan didapatkan seper-rho Z sin C ditambah 1 per rho Z sin C. Dimasukkan nilai C-nya adalah 90 derajat dan ini adalah 2. Maka yang akan dapatkan divergensinya adalah 0. Lalu untuk soal yang ke C, yang mana D-nya ini adalah sin sin theta per R dikali A ditambah cos cos theta dikali ln R per R dikali A theta, yang mana titik PJ-nya adalah 2,1/2pi, 1/2pi. Dimasukkan rumus divergensi D-nya sama dengan 1 per R kuadrat dikali DDR dikali R kuadrat DR ditambah 1/2 sin theta dikali D theta sin theta D theta ditambah 1/2 sin theta dikali D theta D theta. Lalu dimasukkan nilainya, yang akan dapatkan 1 per R kuadrat sin theta ditambah 1 per R sin theta cos 20 ln R. Yang mana sin-nya dimasukkan 90 derajat dan R-nya adalah 4. Yang akan dapatkan divergensi D-nya sama dengan 0,45. Lalu soal terakhir adalah 3.8. Tentukan bentuk-bentuk kerapatan muatan luar yang menimbulkan medan. Soal yang A-nya, D sama dengan Rho pangkat 4X dikali Rho min 5Y, Rho min 2Z, 2AX dikurang 2,5AY dikurang AZ. Yang mana rumus divergensi D-nya sama dengan DDX per DX ditambah DDY per DY ditambah DDZ per DZ. Dimasukkan nilai DDX-nya, DDY-nya, DDZ-nya. Lalu akan mendapatkan hasil 8 4x min 5y min 2z ditambah 12,5 4x min 5y min 2z ditambah 2 4x min pangkat min 5y pangkat min 2x. Maka diferensi D-nya adalah 22,5 pangkat 4x pangkat min 5y pangkat min 2z. Lalu soal yang B, cari divergensi D-nya pada D-nya sama dengan Rho pangkat min 2 pangkat Rho pangkat min 2Z dikali 2 Rho si A Rho ditambah Rho A si dikurang 2 Rho kuadrat si AZ. Divergensinya dimasukkan rumusnya 1 per Rho DD Rho dikali Rho D Rho ditambah 1 per Rho DDC per DC ditambah DDZ per DZ. Masukkan nilainya yang akan dapatkan divergensi D-nya sama dengan 4C E pangkat min 2Z dikali kuadrat ditambah 1. Lalu untuk soal yang C, cari diferensi D-nya pada saat D itu sama dengan 2R sin theta sin si AR ditambah seper R ditambah R cos theta sin si AC ditambah seper R ditambah R cos si AC. Masukkan rumusnya ini, dimasukkan nilai-nilainya, nih, masukkan nilai, lalu akan didapatkan hasil 2 akan dapatkan 2 sin theta sin si R kuadrat ditambah 1 per R sin theta sin si ditambah R kuadrat ditambah 1 per R sin si. Lalu ini disamain sin theta sin si-nya, ini juga sin theta. Lalu akan dapatkan divergensi D-nya sama dengan 2 sin theta sin si 2 dikurang seper R kuadrat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.